Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan magang di PT Mitra Agro Sembada, kami ingin mempresentasikan hasil magang kami. Next. Latar belakang dari kegiatan kami ini yaitu perkembangan zaman membawa perubahan dari beberapa aspek, yang diantaranya perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Kompetisi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih diselaraskan dengan kebutuhan terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, materi pendidikan dan kebudayaan menggagas suatu kebijakan pembelajaran pada perguruan tinggi, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Magang merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan nyata di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Pembelajaran dari Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Next. Tujuan dari program magang yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik soft skill maupun hard skill, agar menghasilkan lulusan yang lebih siap dan relevan dalam kebutuhan zaman. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi pribadi sesuai dengan bidang yang diminati. Yang ketiga, meningkatkan dan menambah pengetahuan mahasiswa mengenai teori maupun praktek dari keilmuan yang belum didapatkan selama perkuliahan. Yang keempat, sebagai upaya memperkenalkan mahasiswa terhadap dinamika dunia kerja. Next. Waktu dan tempat pelaksanaan, kami melaksanakan magang di PT Mitra Agro Sembada yang dilakukan dimulai tanggal 12 Juli 2021 sampai 21 November 2021, kurang lebih 4,5 bulan. PT Mitra Agro Sembada sendiri berada di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Next. Penempatan pada PT Mitra Agro Sembada, mahasiswa magang jurusan Teknik Elektro dengan konsentrasi ketenaga listrikan ditempatkan pada bagian maintenance kelistrikan. Tugas pokok atau pekerjaan dari posisi tersebut adalah bertanggung jawab atas penanganan masalah atau troubleshooting sistem kelistrikan pabrik. Selain itu, melakukan perancangan, pemasangan, pelaksanaan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap peralatan dan sistem kelistrikan pabrik, seperti panel-panel listrik, motor induksi 3 fasa, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudara Haryudi. Kepada Saudara Haryudi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemaparan terhadap laporan hasil program MBKM ini, yaitu untuk bagian konversi kegiatan MBKM pada mata kuliah. Yang pertama itu untuk mata kuliah mesin listrik lanjut.
Adapun kegiatan yang biasa kami lakukan yaitu pertama pengamatan lapangan. Dalam melakukan pengamatan banyak terlihat mesin-mesin induksi, mesin-mesin listrik baik yang dinamis maupun yang statis. Contoh yang statis di tempat magang PT Metal Agrosembada yaitu seperti transformator, auto transformator. Ini digunakan untuk menstarting motor induksi yang memiliki kapasitas daya yang besar. Kemudian terdapat motor-motor induksi dari yang kapasitas kecil sampai yang terbesar. Kemudian juga terdapat sistem pembangkitan tenaga listrik menggunakan generator set dan turbin. Kegiatan ini berkaitan dengan indikator pertama yaitu dalam pemahaman mengenai teknologi mesin induksi, peran dan aplikasi motor generator induksi. Untuk pengaplikasian dari motor induksi di tempat magang ini yaitu seperti pada pompa, blower, dan konveyor. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan yang secara umum biasa kami lakukan yaitu perawatan, perbaikan, pembongkaran, pengetesan, dan optimalisasi terhadap motor induksi 3 fasa. Perawatan yang dilakukan yaitu perawatan preventif berupa pembersihan terhadap motor induksi, pembongkaran. Pembongkaran ini bertujuan untuk melepas kumparan yang terbakar untuk dilakukan penggulungan ulang. Kemudian pembongkaran motor induksi juga dilakukan untuk pengecekan kondisi bearing dan pembelian pelumas. Adapun pengetesan itu bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap motor induksi 3 fasa apakah masih bekerja dengan baik itu arusnya, pengetesan ini dilakukan pada motor-motor induksi yang mengalami permasalahan. Kemudian juga melakukan optimalisasi terhadap motor induksi 3 fasa, di mana terdapat beberapa motor induksi yang pada awalnya belum terhubung dengan sumber tenaga listrik. Dalam hal ini dilakukan penyambungan kabel sumber listrik ke motor tersebut. Kemudian juga dilakukan penggulungan ulang terhadap kumparan motor induksi. Motor induksi yang dilakukan penggulungan ulang ini yaitu motor induksi yang berkapasitas 0,75 kW. Adapun kegiatan ini berhubungan dengan indikator 2, di mana indikator 2 yaitu memahami konstruksi mesin induksi 3 fasa seperti bagian utama mesin induksi, bagian stator, bagian rotor, bagian pelindung, dan aksesoris mesin, serta jenis mesin induksi. Ketika melakukan pembongkaran motor induksi, kita bisa melihat kondisi-kondisi konstruksinya, baik itu bagian stator dan bagian rotor, beserta aksesorisnya dan pelindungnya. Kemudian indikator 3 memahami konsep dasar operasi mesin induksi 3 fasa. Berkenaan dengan kegiatan tadi yaitu pengoperasian dengan penyambungan kabel sumber 3 fasa ke terminal motor listrik. Pada terminal motor listrik tersebut, pengoneksiannya dihubungkan secara delta. Kemudian dapat memahami mesin induksi dengan energi efisien. Pengecekan kondisi bearing untuk memastikan dan pengecekan kondisi bearing itu bertujuan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kondisi bearing dan juga melakukan penanganan dan pencegahan terhadap kualitas efisiensi dari motor induksi agar tetap stabil dan terjaga. Apabila bearing sudah tidak bagus lagi, maka gaya gesek akan terlalu besar sehingga rugi-rugi daya akan juga besar. Dengan begitu efisiensi juga akan menurun dari semulanya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu perakitan rangkaian starting motor induksi 3 fasa. Pada awal-awal kegiatan magang, hal yang dilakukan yaitu melakukan perakitan motor induksi, panel starting motor induksi, yaitu rangkaian dual, rangkaian star delta. Selebihnya itu adalah pengamatan. Di sini juga ditampilkan metode pengasutan dari motor induksi, yaitu menggunakan auto transformator. Adapun untuk pengaturan motor induksi itu menggunakan rangkaian forward reverse menggunakan 2 buah kontaktor dan pengaturan kecepatan menggunakan inverter variable frequency drive yang diperlihatkan seperti pada gambar. Kegiatan-kegiatan ini dapat berkaitan dengan indikator yang keenam, yaitu dalam pemahaman mengenai kinerja motor induksi 3 fasa, yaitu sistem pengasutan dan sistem pengaturannya. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu penggunaan dan aplikasi motor induksi 1 fasa. Pada tempat magang, terutama di bagian bengkel, tentu terdapat peralatan yang menggunakan motor induksi 1 fasa, yaitu seperti mesin bol dan mesin gelinda. Kemudian yang kedua yaitu mengenai mata kuliah operasi sistem tenaga listrik. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator terhadap pembelajaran mata kuliah di semester 7 yaitu pada kegiatan magang melakukan pengamatan lapangan dan diskusi dengan operator, yaitu mendiskusikan tentang pengoperasian generator set atau genset dan turbin alternator. Pada proses pengoperasian sistem pembangkitan di PT Meter Agro Sembada, di mana pada pertama kali dinyalakan genset 160 kW. Kemudian apabila sudah mendekati waktu proses pengolahan, genset 600 kW dinyalakan untuk memproduksi steam pada boiler. Apabila boiler sudah memproduksi steam yang mencukupi dan memadai untuk sebagai energi penggerak turbin, maka bisa dilakukan peralihan atau penyingkronan agar sistem penyuplaian daya sepenuhnya menggunakan turbin. Adapun governor di sini berfungsi untuk mengatur frekuensi dan tegangan. Pengaturan ini dilakukan pada saat proses sinkronisasi. Pada saat proses sinkronisasi antara keluaran dari genset 600 kW dan turbin alternator harus diselaraskan
frekuensi, sudut fasa, dan tegangannya, sehingga bisa dilakukan peralihan dan pelepasan beban. Kemudian, mengenai mata kuliah teknik tegangan tinggi, pada tempat magang tidak terlalu terdapat media yang bisa dijadikan pembelajaran, akan tetapi ada beberapa yang kemungkinan bisa dikaitkan dengan indikator, yaitu berkenaan dengan sistem proteksi dari panel listriknya, panel daya utama, yaitu menggunakan air circuit breaker atau LCB. Kemudian media isolasi yang digunakan pada autotransformator, pada pengasutan motor, juga menggunakan media isolasi padat dan cair. Selanjutnya akan disampaikan oleh Debbie Ramadanti. Baiklah, untuk kesimpulan dari magang kami, itu yang pertama, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini terkhususnya kegiatan magang dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan mahasiswa, baik mengenai teori maupun praktik di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkenalkan mahasiswa terhadap dinamika dalam dunia kerja. Adapun keilmuan mata kuliah yang paling banyak didapatkan di tempat magang adalah mesin listrik lanjut. Karena pada pabrik kelapa sawit PT Mitra Agro Sembada terdapat banyak motor induksi 3 fasa sebagai media penggerak peralatan pabrik. Untuk keilmuan mata kuliah operasi sistem tenaga listrik dapat dijumpai dan dipelajari pada engine room, terkhusus pada stasiun pembangkit tenaga listriknya. Sedangkan untuk mata kuliah teknik tegangan tinggi, tidak tersedia media pembelajaran yang dapat dipelajari di tempat magang tersebut karena kapasitas tegangannya hanya berkisar 380 sampai 400 volt saja. Next. Untuk saran, diharapkan agar pelaksanaan program ini lebih terstruktur dan terarah lagi dari sebelum awal dimulainya kegiatan ini. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih mudah dalam memahami dan menjalani program MBKM kegiatan magang ini. Baik itu selama kegiatan magang, dan terutama pada sistem pelaporan hasil magang agar dapat diarahkan dengan lebih jelas dan terarah lagi. Yang kedua, harapan ke depannya agar kebijakan MBKM ini dapat bermanfaat bagi Universitas Bangka Belitung yang dapat diimplementasikan secara baik oleh sivitas akademik. Dengan harapan melalui MBKM ini dapat menghasilkan insan lulusan yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif, serta dapat berkontribusi terhadap lingkungan masyarakat yang selaras dengan kebutuhan perkembangan zaman. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.